Bang, bahas Yami Baito. Waduh, sampai juga ada yang nanya Yami Baito di channel ini ya. Baiklah, ayo kita mari bahas sedikit ya kan. Ini sedikit sisi gelap Jepang ya. Yang mana udah mulai rame juga, bahkan udah nggak bisa dibilang gelap lagi. Udah publik gitu. Jadi ada kejadian yang viral di Jepang yang mana orang-orang bertopeng vendetta ini ya. Ngerampok di siang bolong di Jepang loh. Bahkan orang-orang di Jepang pun kaget dan mereka ngerekamin itu. Mereka ngiranya ini acting, padahal orang yang lari-lari itu lari masuk ke mobil itu beneran merampok dan kabur. Karena jarangnya kejadian kayak gini terjadi di Jepang, di Jepang orang pun bingung ya kan. Bahkan ada yang bilang ini mungkin acting kata ya, padahal itu beneran gitu. Dia lah kan dia ngomong tuh, Engi janai kore. Jadi ya Jepang udah semakin tidak aman ya kan. Jadi Yami Baito ini perekrutan dark part-time jobs namanya. Istilahnya Baito biasa kan kerja paruh waktu, kalau ini dark. Ini tambahkan Yami ya kan, kegelapan. Gelap. Jadi singkatnya itu mereka ini merekrut dari Twitter, dari Telegram, dari apalah pokoknya buat orang-orang yang pengen duit dan siap untuk melanggar hukum. Itu kami buka lowongan katanya. Jadi orang-orang yang saling bekerja sama ini pun mereka bisa aja sama-sama strangers gitu, sama-sama orang yang nggak saling kenal. Cuman karena mereka bersatu dalam program perekrutan Yami Baito ini, akhirnya pas mereka mau melancarkan aksinya baru deh mereka saling ketemu gitu. Mereka nggak kenal sama sekali gitu. Jadi benar-benar direkrut secara online ya kan, dan beraksi secara offline. Mereka mulai merampok gitu, dan bahkan ada yang ngerampok itu toko permata juga tadi ya kan. Jadi ini makin meningkat lah tingkat kriminalitas di Jepang ya kan. Meningkat pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Jadi semenjak 2022 kemarin, Yami Baito itu kepopulernya semakin meninggi lah gitu. Dan bahkan ada yang sempat ditangkap pada Februari lalu di Filipina. Justru ini gregetnya yang mana otak-otak di balik Yami Baito itu ternyata ada 4 orang sembunyi di Filipina. Mereka ngasih perintah, ngasih rekrutan, tapi mereka nggak di Jepang. Mereka cuma ngerekrut gitu dari jauh, mungkin mereka nyediain apanya lah, fasilitasnya mungkin ya. Dan akhirnya mereka ditangkap dan dideportasi dari Filipina tadi. Dan udah lebih dari, dia itu udah jadi otak dibalik lebih dari 50 kejahatan ya kan, 50 crimes. Dan yang lebih menakutkannya lagi, ternyata ini bukan satu-satunya yang menjadi Yami Baito di Jepang. Ternyata udah ada ribuan yang diposting mengenai untuk orang mencari Yami Baito tersebut. Dan ya, ini masih yang ditangkap ini tadi yang di Filipina itu masih the tip of the iceberg katanya. Jadi masih itunya lah, masih yang di atasnya. Justru yang lainnya itu masih banyak yang belum ketangkep. Dan ini mulai menaruh perhatian mulai menjadi perhatian serius bagi pemerintah Jepang ya kan. Jadi selama 2022 aja tahun kemarin itu polisi Jepang mengatakan kalau lebih dari 3.000 lowongan pekerjaan untuk Yami Baito itu dipublish di Twitter. Mungkin ini salah satu efek dari media sosial yang terlalu bebas juga kali ya. Apa namanya? Ya mungkin the price of the free speech kali ya. Jadi lebih dari 3.500 Yami Baito dipost di Twitter. Dan bahkan ya Menteri Jepang aja itu Perdana Menterinya menganggap ini kejadian yang serius ya kan, dan mulai menaruh perhatian. 闇バイトは重大な犯罪です。安易に高額バイト等の文言につられて応募すれば被害者のみならずあなたや家族の人生を破壊する恐れがあります。 Jadi ya ngerampok di siang bolong pakai topeng vendetta pula kayak tadi ya, tentunya mirip kayak film-film ya kan. Tapi kenyataannya itu adalah hal yang benar-benar terjadi, dan perampokan yang tadi di rekaman video pertama itu benar terjadi lah gitu. Jadi memang seperti itulah Jepang sekarang, mulai mengkhawatirkan ya Mas Bro ya. Ya mungkin efek ekonomi mereka yang down banget pada tahun 2022 lalu ya kan, faktor pandemi juga. Ini entahlah nanti ke depannya ya, karena pandemi juga udah berakhir. Mudah-mudahan aja mereka segera recovery gitu. Dan hal-hal seperti ini tuh bisa mulai menurun lagi lah ya, mudah-mudahan aja ya. Mana tahu kalian masih pengen berlibur di Jepang ya kan, pengen Jepang tuh aman-aman aja. Karena kalau ngeliat kayak tadi tuh greget juga lah gitu, udah kayak di Amerika aja bah. Jadi ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen, dan sampai ketemu di video lainnya.